Ya pemirsa, sebelumnya kita lihat dulu ini pasal 235 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ajukan pasangan calon, tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya. Nah, Mas Umam boleh menanggapi. Mengingat Pak SBY ini kan punya style berbeda, gampang juga tiba-tiba langsung memutuskan untuk berkoalisi. Mungkin tidak kemudian, nggak nemu nih formulasi berkoalisi. Ya udah deh, nggak mengusung bakal calon presiden seperti apa? Iya, dalam konteks ini tentu semuanya akan diusahakan. Karena bagaimanapun juga di pasal 235 Undang-Undang Pemilu tadi menghadirkan sebuah statement imperatif yang harus dilakukan dengan segala konsekuensi. Kalau misal kemudian tidak terwujud, maka impact-nya adalah kehilangan hak untuk mengajukan capres-cawapres di pemilu atau pilpres mendatang. Maka yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat adalah mencoba untuk menegosiasikan ulang, termasuk juga menurunkan standar dalam proses negosiasi itu, sehingga kemudian ketemu titik ini ya negosiasi yang kemudian bisa membuka ruang koalisi atau kompromi selanjutnya. Nah, di level itu saya pikir ada celah yang bisa dilakukan, karena bagaimanapun juga seperti Pak Prabowo pasti terdampak karena dari 46% basis koalisi yang kemarin mendukung, sekarang lepas PKB maka hilang 10%, praktis berarti tinggal 36%. Sementara dari Pak Ganjar per hari ini masih 25%. Kalau misal kemudian ada sense of urgency to win, ini soal survivability interest. Kalau misal kemudian pengen menang, maka yang perlu dilakukan sama, turunkan ego, buka pintu komunikasi, ajak komunikasi, termasuk dalam konteks ini adalah Partai Demokrat. Nah, oleh karena itu meskipun ada tentu upaya terkait dengan ego, sejarah masa lalu, tetapi itu adalah sebuah bagian dari isu lama, dan semuanya harus move on. Kalau semuanya move on, recovery, saya pikir demokrasi akan jauh lebih berwarna daripada kemudian berpikir sesuatu yang membuat kita patah hati. Baik, Bang Jansen, ini dari Mas Umam sendiri mengatakan bahwa ada konsekuensi tidak bisa mengikuti pemilu jika tidak berkoalisi. Apakah memang pada akhirnya ya turunkan sedikit ego dan juga standar dari Partai Demokrat mendekati partai ini untuk berkoalisi, jadi bukan didekati ya, ini seperti apa? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, bagi Partai Demokrat berkoalisi dengan poros manapun, kandidat capres manapun di luar Anies Baswedan itu masih sangat terbuka. Itu dia. Jadi namanya kita ingin bekerja sama, tentu kan pasti ada pembicaraan di sana. Soal apakah masih bisa dapat posisi wapres atau sekedar menteri, portofolio yang lainnya begitu ya. Ya nantilah kita lihat, saya tidak bisa memprediksi apa kejadian yang kemudian akan terjadi ke depan ya. Yang bisa saya bahas hanya kejadian perkeadaan saat ini begitulah. Mungkin minggu-minggu depan ini Demokrat akan mulai membuka komunikasi, hubungan diplomatik dalam tanda kutip begitu ya dengan teman-teman koalisi di luar sana. Itu dia. Pasti nanti akan adalah di situ banyak pembicaraan toh, namanya kerjasama, Cak. Ya. Baik, Bang Jansen, saya juga sedang menghadirkan ini, jikalau kemudian kita otak-atik poros keempat, ini pemirsa, Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan PKS dan juga P3. Mungkin tidak Bang Jansen, koalisi ini kemudian terbentuk bukan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Poros keempat Bang Jansen? Kalau secara matematik, sebagaimana kamu sampaikan ini, cukup ini 20%. Ini memenuhi syarat presidensial threshold. Tapi mengerjakannya ini kan nggak gampang juga kan, itu dia. Jadi secara matematika politik cukup. Oke, nah kalau dari Mas Umam seperti apa? Mungkin tidak sih alih-alih merapat kedua, baca pres yang saat ini sudah namanya digadang-gadang, ya udah bikin koalisi baru ini? Iya, tentu semua kemungkinan menjadi mungkin karena ya everything is all about possibility dalam konteks politik. Tetapi bagaimanapun juga ini ada sense of urgency untuk bukan hanya tampil masuk dalam ballot atau kertas suara, tetapi sudah berpikir betul bagaimana kemudian untuk memenangkan pertandingan. Karena kalau misal menang atau kalah itu konsekuensinya cukup panjang, 5 tahun ke depan atau bahkan bisa 10 tahun dalam rentang periode pemerintahan. Nah, oleh karena itu saya pikir di level ini Partai Demokrat tidak lagi akan coba-coba. Dia akan berpikir betul, menakar dengan matang untuk menghadirkan satu basis koalisi yang betul-betul memiliki potensi kemenangan lebih besar. Bukan lagi pada level coba-coba.
Oke. Kalau dari di tubuh Demokrat ini Iya. sendiri, Bang Jansen, sebenarnya suara untuk akan Iya. merapat kemana ini solid atau tidak sih? Mengingat saat ini kan memang masih menimbang ya, masih ada mungkin kemungkinan untuk ke Pak Prabowo, ataukah kemudian Ganjar, atau mungkin poros keempat, seperti apa? Itu makanya kalau dimasukkan pertanyaan soal ini ke tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan di Partai Demokrat, mulai hari Senin inilah itu berproses. Itu makanya saya katakan di awal tadi akan ada rapat antara ketua umum dengan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Tentu pendapat mereka itu kan harus ditampung oleh DPP dulu, baru nanti kemudian disampaikan ke majelis tinggi, ya sambil tentu ya komunikasi ya dengan pihak-pihak eksternal. Jadi ini kan harus padu nih, itu dia, antara internal dan eksternal. Karena eksternal juga akan mengatakan ini kalian mau ngajak kerjasama, kalau oke internal kalian diterima enggak, kan gitu. Itu makanya internal dan eksternal ini akan berjalan berbarengan begitu. Baik. Penting ya, sekali lagi di atas segalanya begitu. Jikapun nanti kemudian Demokrat akan membangun koalisi, ya tentu soal-soal yang selama ini kami perjuangkan itu juga kami berharap untuk masuk kan. Misalnya soal perubahan itu sendiri. Sekaligus saya ingin membahas di sini, walaupun kami tidak mematenkan begitu dalam tanda kutip merek perubahan itu, ya. Koalisi perubahan yang dikenal itu sebenarnya berasal dari Partai Demokrat. Karena hasil Rapimnas kami di bulan September yang lalu begitu, tahun yang lalu itu memang memutuskan Partai Demokrat akan mengusung perubahan dan perbaikan. Kemudian ketika koalisi perubahan dibentuk, namanya jadi perubahan dan persatuan begitu. Jadi sudah nggak pantas juga lagi Mas Anies sebenarnya pakai kata-kata perubahan itu. Apalagi sekarang koalisi yang beliau bentuk itu ya secara kursi mayoritas memang partai-partai yang ada Baik. di pemerintahan. Kalau kemarin masih mayoritas partai-partai yang di luar pemerintahan kan. Baik. Jadi sudah gugur dengan sendirinya tuh. Oke. Jadi itu perubahan kosong lah. Kalau kemudian Mas Anies hari ini masih bicara perubahan, harusnya lidahnya itu kelu tuh. Baik. Mau ngerubah apa lagi? Oke, Itu dia. oke. Orang sudah mayoritas bagian dari apa kok Bang pemerintahan Jansen, gitu dia. dari apa yang dikatakan Bang Jansen, sekarang saya balik pertanyaannya. Ketika dulu Januari memutuskan untuk mengusung Pak Anies karena nilai-nilainya cocok dengan Partai Demokrat, sekarang kemudian Iya. memutuskan untuk mencari koalisi, berarti praktis hanya karena kekuasaan, begitu kah? Enggak, orang ini omongannya nggak bisa lagi dipegang. Itu. Jadi jika harus marah begitu, saya ingin menjelaskan ini secara lurus begitu. Titik kemarahan kami itu sebenarnya soal etika dan nilai-nilai begitu. Serta cara, karena dalam koalisi perubahan ini sebenarnya ada proses decision making yang telah kita jaga dan jalankan selama 1 tahun ini. Itu. Jadi kalau ada nama itu dibahas dulu di tim 8 yang dibentuk 3 partai, kemudian prosesnya naik ke mekanisme keputusan di masing-masing partai. Misalnya kalau Baik. Demokrat itu ada namanya majelis tinggi, sedikit ya. Kalau PKS ada majelis syuro. Kamu lihatlah nama Caimin ini begitu kan, PKS masih nahan tuh. Karena memang nama itu belum dirapatkan di majelis syuronya. Sebagaimana yang mereka sampaikan ke publik kemarin. Sama dengan kami. Itu. Jika ada nama itu untuk diputuskan, karena kan untuk koalisi capres-cawapres itu melalui keputusan majelis tinggi begitu. Harus masuk dulu. Faktanya mereka deklarasi kok. Jadi ini bukan sekedar soal nama yang dipilih saja. Tapi Baik. lebih jauh dari Baik, itu, Bang Jansen. soal proses sampainya pada pilihan itu. Baik, Bang Jansen. Belum lagi kemudian ditambah itu tadi, janji-janji Mas Anies kepada Mas Ahy yang 7 Baik. kali itu. Kalau 1 kali kita berjanji begitu, kita hianati, tidak kita peduli gitu warna prestasi masih boleh Ya. lah. Ini 7 kali. Oke, ya. Bawa guru spiritual, bawa ibunya. Kalau Baik, itu Bang dikatakan lisan, nggak ada bukti, oke. Ini tanggal 25 itu ada bukti suratnya. Jadi Baik, mau baik. ngomong apa lagi? Itu makanya pemimpin itu yang dipegang Ya, Bang omongannya Jansen, baik. begitulah. Ya. Saya akui beliau cerdas. Betul. Beliau pintar. Ya. Ide-idenya banyak. Siap. Tapi omongannya nggak bisa Mantap. dipegang. Ini penting untuk diketahui oleh rakyat Oke. Indonesia. Cukup. Karena kita Ya. ingin memilih presiden. Cukup, Bang. Itu. Sekarang terakhir ke Ya, Mas Pak, Umam. ini Iya. publik harus tahu. Udah Bang, cukup Bang. Sekarang saya ke Mas Iya, Umam. agak- Mas Umam, apa sih yang bisa kita lihat atau masyarakat bisa melihat apa dari sini, bahwa ternyata ya koalisi itu bukan karena nilai, etika, kecocokan. Ya kalau hitung-hitungannya nggak pas, ya bubarlah koalisi. Ini bagaimana? Iya, memang dalam proses koalisi itu ada banyak hal yang kemudian harus dihitung, mulai dari sesuatu yang
sifatnya kalkulasi pragmatis sampai kemudian yang sifatnya ideologis, termasuk juga terkait dengan platform, visi dan misi dalam konteks politik. Maka di level itu memang harus dinegosiasikan, harus ada titik tengah. Karena kalau misal bicara ideologi saja, bicara visi, mungkin agak terlalu absurd karena ada satu kalkulasi pragmatis yang juga harus dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu terbentuknya koalisi itu akan ditentukan oleh rekalkulasi itu. Nah, di level ini pelajaran yang bisa diambil oleh Demokrat termasuk dari koalisi yang lain. Karena sebelumnya juga ada koalisi yang bubar lebih dulu. Yang semua itu kemudian menegaskan kembali bahwa proses komunikasi awal itu tidak menjamin apapun, termasuk perjanjian, berapa jenis perjanjian. Batu tulis, termasuk surat yang kemarin. Ternyata kemudian kalau kita bicara fatsun politik, integriti politik, itu berbeda konteksnya. Nah, situasi ini menjadi pelajaran serius bagi proses demokrasi kita. Dan rakyat nanti akan menilai dengan baik. Baik, Mas Umam terima kasih khususnya juga untuk Bang Jansen yang masih on fire begitu berapi-api ya. Kita tunggu nanti bagaimana Partai Demokrat langkahnya akan merapat kepada mana. Kita tunggu ya Bang Jansen, terima kasih banyak.